Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irgi Maulana Nasution, NIM 0307202016. Saya ingin membahas dari pertemuan ke-7 yaitu kelompok 4 tentang ejaan bahasa Indonesia. Lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-temannya. Pengertian ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab, yakni hijz, menjadi eja yang berakhiran an. Huruf yang dieja ialah huruf hijaiyah. Mengeja ialah membaca huruf demi huruf. Ejaan juga dapat diartikan sebagai perlambatan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata atau kalimat. Ejaan ada dua macam, yaitu ejaan fonetis dan ejaan phonemes. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa, diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambang atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa, yaitu bahasa itu. Yang kedua adalah ejaan phonemes, adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, serta jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam ejaan fonetis. Barus Sanggup 2013. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, kian hari dirasakan bahwa ejaan Sewandi perlu banyak disempurnakan lagi. Karena itu dibentuk tim untuk menyempurnakan ejaan tersebut. Pada tahun 1972, ejaan itu selesai dan pemakaiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD. Pemakaian kata ejaan bahasa Indonesia. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai contoh satu kesatuan. Contoh, pagar, rumah, tanah, atan, sedang. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya adalah makan, duduk, pulang, tinggal, datang, minum, langkah, pindah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan untuk akhiran. Imbuhan sendiri berfungsi untuk menambahkan arti atau maksud dari kata-kata dasar yang diberi imbuhan tersebut. Contoh, bergotong royong, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah bentuk yang mengalami perulangan. Contoh, perundang-undangan. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata adalah penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu. Fungsi jabatan dalam kalimat contoh, kambing, hitam, pemakaian kata. Ejaan bahasa Indonesia. 5. Suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak, kenyaringan. Contoh, santai. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan ditulis terpisah dari kata mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap satu kata. Contoh, kami akan mengadakan pameran lukisan di gedung kesenian. 7. Partikel. Partikel adalah kata tugas, adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Contoh, mintalah penjelasan pada gurumu. 8. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Contoh, kakak atau kartu keluarga. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain
atau dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh SIM, surat izin mengemudi. Terima kasih, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.